Debat Fadlizon dan Najwa Shihab, gaji saya bukan dari pajak rakyat. Adil nih. Bisa buat 5.000 kos, bisa buat pulsa 29.000. Itu luar biasa. Tapi luar biasa. gak ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab. Betul. Kok pendapatan wartawan itu kita Bang boleh masih tahu berapa? pendapatan wartawan? Bang, pendapatan Najwa Shihab. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat Kan publik. pimpinan Majelis Rakyat. Saya bukan Kan pimpinan pejabat Majelis publik. Rakyat. Dalam kapasitas sebagai Bukan. ketua majelis. Sebagai ketua Majelis Rakyat sama di sini. Bukan pejabat publik. Ya tapi dalam kapasitas sebagai ketua majelis kan harus juga menyampaikan. Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Tidak dari pajak negara gaji wartawan. Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang power dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat. Mari menghitung jumlah gaji dan tunjangan anggota DPR dibandingkan dengan kebutuhan mahasiswa. Jika dalam sebulan tiap anggota DPR membawa pulang gaji dan tunjangan sebesar 55 juta rupiah per bulan, maka anggaran yang digelontorkan untuk 560 anggota DPR adalah kurang lebih 35 miliar rupiah. Maka dalam sebulan, anggaran 35 miliar rupiah itu setara dengan uang saku untuk 2.916 mahasiswa. Gaji dan tunjangan wakil rakyat juga bisa dipakai untuk membiayai uang kuliah tunggal bagi 7.000 mahasiswa yang masuk kelompok 1 di Universitas Negeri Malang. Jika rata-rata harga komputer jinjing 3 juta rupiah, maka 11.666 mahasiswa bisa mendapatkan laptop. Bagaimana dengan kebutuhan pulsa internet? Jika dalam sebulan mahasiswa menghabiskan kuota Rp100.000, maka ada 29.166 orang yang bisa menikmati internet gratis. Yang tak kalah penting, jika di rata-rata sebulan Rp500.000, maka 5.833 mahasiswa bisa kos gratis. Jadi itu bisa buat 5.000 kos, bisa buat pulsa 29.000. Itu luar biasa. Tapi luar biasa. gak ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab. Betul. Kok pendapatan wartawan itu kita Bang boleh masih tahu berapa? pendapatan wartawan? Bang, pendapatan Najwa Shihab. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat Kan publik. pimpinan Majelis Rakyat. Saya bukan Kan pimpinan pejabat Majelis publik. Rakyat. Dalam kapasitas sebagai Bukan. ketua majelis. Sebagai ketua Majelis Rakyat sama di sini. Bukan pejabat publik. Ya tapi dalam kapasitas sebagai ketua majelis kan harus juga menyampaikan. Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Tidak dari pajak negara gaji wartawan. Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini. Saya nih wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang Kita survei bisa Anda sendiri? juga. Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, mewah. Tapi kita paham. Oh, mewah juga. Mana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Baik. Kalian joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya nggak bilang beban dong, hoax kan. Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya. Gaji guru dan dosen kita disebut sebagai tantangan keuangan negara. Dipertanyakan, apakah gaji guru harus ditanggung negara atau bisa disumbang masyarakat? Sementara di waktu yang sama, 300 triliun anggaran pendidikan buat MBG, gaji DPR yang makin tinggi, tunjangan tadi, perjalanan dinas, dan dana aspirasi, efisiensi,
total bisa 100 juta lebih per bulan. Jadi fakta, kalau ini bukan ironi, kita sedang kehilangan nurani. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan nasib buruk, membiarkan anak-anak kelaparan memungut sisa nasi kotak dari acara seremonial? Apakah kita sungguh merdeka dari mentalitas yang menomorsatukan elit, bukan rakyat? Kalau negara serius mau maju, investasikan yang terbaik untuk negara, untuk anak-anak. Bukan sekedar retorika, tapi kebijakan nyata. Karena kalau negara ini mau benar-benar jadi Indonesia maju, pertanyaan kuncinya satu, siapa yang kita muliakan hari ini? Pejabat atau pendidikan? Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Sejarah membuktikan bahwa MPR dan DPR itu bukan lembaga suci yang tidak bisa disentuh. Soekarno pernah membubarkan DPR. Bahkan Gus Dur pernah mencoba untuk mengajak MPR-DPR berubah. Dan Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Justru beliau sendiri yang ditumbangkan. Artinya bahwa DPR dan MPR itu tidak akan bisa dibubarkan jika tidak ada dukungan dari
Menteri, Presiden, TNI, dan Polri. Artinya apa? Kalau rakyat teriak demo bubarkan MPR DPR, tapi tidak didukung Presiden, TNI, dan Polri, itu tentu saja tidak akan bisa terjadi. Demo itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu butuh perubahan, Indonesia butuh pemimpin yang mempunyai akal sehat. Makanya ada cara yang lebih jitu agar MPR DPR itu bisa bubar dengan sendirinya. Pada saat pemilu, kita tidak usah memilih caleg dan tidak usah memilih partai. Boikot kotak suara untuk DPR MPR. Apa gunanya kita memilih wakil rakyat jika ternyata mereka hanya mewakili diri mereka sendiri? Biarkanlah mereka bubar dengan sendirinya, bukan lewat kudeta, tapi boikot rakyat di pemilu. Karena sejatinya kekuatan itu adalah di tangan kita, bukan di gedung Megah Senayan. Kita bisa membubarkan DPR karena syarat terbentuknya negara yang amat tahu adalah satu, rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah diakui oleh negara lain. Lalu kenapa ada DPR MPR? DPR MPR adalah sistem dari demokrasi yang tugasnya adalah mewakili rakyat dan mengontrol pemerintah. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa lagi mewakili rakyat, maka tidak perlu ada DPR MPR. Soekarno pernah membuktikan itu dengan membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR GR. Ingat itu kalian anggota dewan yang merasa kalian lebih hebat daripada rakyat. Kita sempat berharap ketika Prabowo mengatakan bahwa dia ingin bekerja untuk rakyat, bahwa dia ingin membereskan koruptor, tapi kita lihat sendiri dia membagi-bagi bintang kehormatan di saat rakyat menangis dan di saat rakyat demo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Apalagi dia sering berteriak hidup Jokowi dan Jokowi adalah guru politiknya. Jadi kita paham apa isi kepala Prabowo. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mungkin emak bodoh, tapi kita lihat realitanya. Emak mendukung gerakan rakyat, gerakan mahasiswa. Abaikan pernyataan presidennya mengatakan bahwa kita adalah antek asing. Kita berteriak untuk mewakili diri kita sendiri. Polemik besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih jadi sorotan publik. Menyusul hal tersebut, viral lagi momen Najwa Shihab saat berdebat dengan Fadlizon. Video tersebut diunggah akun TikTok @singatertawa dan langsung menjadi viral. Dalam tayangan, Najwa Shihab sebagai host acara talk show Mata Najwa menyinggung betapa fantastisnya gaji wakil rakyat. Gaji DPR bisa buat bikin 5.000 kos, pulsa 29.000 orang. Itu luar biasa, ujar jurnalis 47 tahun tersebut. Pernyataan itu kontan dibalas Fadlizon, yang kala itu masih menjabat pimpinan DPR. Dia justru menyinggung pendapatan pribadi Najwa. Tapi enggak ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab, ucap Fadlizon mencoba membela diri. Najwa tampak kaget mendengar pernyataan Fadlizon. Dia pun langsung menegaskan bahwa gajinya sebagai wartawan tidak bisa dibandingkan dengan pejabat publik. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat publik, tegas Najwa yang disambut riuh heboh penonton, tentu mendukung sang wartawan. Namun Fadli masih mencoba menanyakan lebih lanjut. Pendapatan Najwa Shihab, sahutnya. Najwa lantas memberi jawaban menohok yang kini kembali menuai pujian publik. Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Tidak dari pajak negara gaji wartawan. Aduh, tapi malulah, bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini, kata Najwa Shihab. Potongan dialog tersebut ramai diperbincangkan kembali di tengah isu tunjangan DPR yang belakangan mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir warganet menyoroti besarnya dana yang dikucurkan untuk fasilitas hingga tunjangan anggota